Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dengan perlindungan kita saudara di Sapelen tanggal 4 bulan 4 2025. Terus kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Saya percaya Tuhan akan terus menuntun kita buat sepanjang hari ini saudara. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa setiap jalan-jalan kita biarlah dituntun oleh Tuhan. Sebelum kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus berkata-kata tentang kita berdoa. Bapa, terima kasih buat satu hari lagi Tuhan memberikan napas kehidupan buat setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu buat sepanjang pagi ini. Tuhan, kami rindukan Engkau berkata-kata di tengah kami. Berikan rema yang baru dalam kehidupan kami. Buat sepanjang hari ini sebelum kami lakukan aktivitas kami, Tuhan Engkau berkata-kata. Sampaikan isi hati-Mu atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan dan kami sambut firman-Mu pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara, pagi hari ini saat teduh saya Tuhan ingatkan tentang lubang jarum saudara. Bagaimana di sini dikisahkan tentang orang muda yang kaya yang merindukan untuk melihat buat jalan kebenaran itu boleh dia lakukan. Tapi Tuhan Yesus menegur dia karena kekayaannya dia, saudara dikatakan. Dan di sini temanya adalah saudara, lebih mudah unta melewati lubang jarum. Sekali lagi, lebih mudah unta melewati lubang jarum. Dan bacaan kita sudah menjadi perenungan kita di Matius 19, 16, 23, perikopnya orang muda yang kaya. Ayat 16 dikatakan, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Sudah anak muda ini. 17 dikatakan, jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Untuk kita untuk menjadi orang yang ingin memiliki hidup yang kekal, dikatakan Tuhan Yesus berkata bahwa turutilah segala perintah Allah dalam kehidupan kita. Ayat 18, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Ayat 19, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. 20, luar biasa respon orang kaya muda ini katanya. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Luar biasa saudara. Saya percaya sebenarnya dari sisi orang muda ini saudara sudah mengikuti, sudah mentaati atas setiap perintah-perintah yang Tuhan ajarkan dalam hukum Taurat. Sudah dikatakan semua telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Ayat 21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dan saya percaya di sisi kehidupan kita saudara, mungkin di sisi lain sudah kita taati, tapi ada sesuatu yang mungkin yang di sini Tuhan minta lagi atas anak muda ini, bahwa pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Dan dikatakan datanglah kemari ikutlah aku. Ayat 22, dan katanya ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Dan biarlah ini saudara kita, hati kita tidak ada menempel kepada harta kita, apa yang kita punya yang menjadi andalan kita, mungkin saudara yang tidak bisa kita lepaskan. Anak muda ini memiliki harta yang banyak dikatakan, dan ketika Tuhan minta itu untuk dibagikan kepada orang miskin, dan dia sedih dikatakan, dan tidak mau untuk melakukan ini saudara. Ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan saya percaya ini saudara, biarlah ketergantungan kita kepada mamon, mungkin harta kita mungkin tidak jauh melebihi daripada kecintaan kita kepada Tuhan. Dikatakan sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat 24, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan saya percaya lubang jarum ini bukan bicara seperti lubang jarum pada umumnya sudah, tapi lubang jarum ada di Israel, suatu tempat di mana itu seperti kecil sekali pintunya saudara. Dan ini saya percaya seekor unta masuk melalui lubang jarum
itu lebih mudah daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Dan poinnya sekali lagi bacaan kita saudara, biarlah kita memahami makna ini bahwa kehidupan kita saudara, kita harus seturutnya sepenuhnya untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, menuruti firman Tuhan. Apakah engkau merindukan untuk kehidupan yang kekal itu engkau miliki? Tuhan bilang, turutilah segala perintah-perintahku. Markus 10 ayat 25 juga dikatakan, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum, yang sama dengan ayat ini, daripada seorang kaya yang masuk dalam kerajaan Allah. Saudara, saya percaya ini respon hati kita saudara. Mungkin ada hal-hal yang masih saya percaya seperti berhala yang kita pegang saudara. Kekayaan kita, mungkin pangkat kita, mungkin jabatan kita saudara, yang Tuhan rindukan untuk kita berikan buat dia. Dikatakan juga Lukas 18 juga yang sama, 25 juga sama saudara. Sebab lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Ayat yang sama. Dan saya catat di sini saudara makna rohani yang kita mungkin bisa gali di sini saudara, terkait dengan Matius 19 ayat 24 ini saudara, tentang seorang anak muda yang kaya ini saudara. Kita ambil makna rohani pembelajaran yang mungkin akan memberkati kita. Yang pertama, kesulitan orang kaya. Ayat ini menekankan kesulitan orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Dikatakan karena kekayaan mereka dapat menjadi penghalang. Dan saya percaya ini harta kita, kekayaan kita saudara, ini akan menjadi penghalang kita untuk kita sungguh-sungguh lebih lagi dengan Tuhan. Bahkan kita menuruti apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Dikatakan biarlah di mana kita mengasihi Tuhan, di situ hati kita berada. Bukan di mana harta kita berada, di situ hati kita, saudara katakan. Yang kedua, kebutuhan iman. Ayat ini juga menekankan kebutuhan iman untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan saya percaya ini saudara, bahwa iman percaya kita, bahwa kita punya pengharapan bahwa kehidupan yang kekal itu menjadi bagian kita. Waktu kita sungguh-sungguh stay on the track, tujuan akhir kita adalah yaitu kita menerima keselamatan dari Tuhan, yaitu kerajaan surga dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, tentang kesederhanaan hidup. Ayat ini mengingatkan kita untuk hidup sederhana, tidak terlalu mengandalkan kekayaan materi. Dan saya percaya ini, biarlah kehidupan kita, bahkan dikatakan kesusahan sehari cukuplah sehari. Kita tidak memupuk buat harta kita untuk mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, tapi kita terus mengandalkan Tuhan setiap hari saudara. Kesusahan sehari cukuplah sehari, artinya Tuhan akan memenuhi kehidupan kita sehari demi sehari saudara. Dan dikatakan di sini buat kesederhanaan hidup, mengingatkan kita untuk hidup sederhana dan tidak terlalu mengandalkan kekayaan materi kita. Dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang terakhir yang mungkin kita belajar, yang pertama mungkin kita ambil poinnya, jangan terlalu mengandalkan kekayaan. Dikatakan kita harus berhati-hati agar tidak terlalu mengandalkan kekayaan materi dan melupakan tujuan rohani kita. Saudara, saya percaya bekerja itu baik buat setiap kita, berbisnis itu baik buat setiap kita, mencari keuntungan itu baik buat setiap kita, mencari materi yang banyak itu juga mungkin boleh saudara kita kerjakan, tapi jangan terlalu mengandalkan kekayaan. Firman Tuhan katakan kita harus berhati-hati tidak terlalu mengandalkan kekayaan materi dan melupakan tujuan rohani kita, yaitu kehidupan yang kekal, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, memberitakan kabar baik, memberitakan Injilnya untuk seluruh dunia ini saudara, kita menjadi berkat. Yang kedua, prioritas hidup rohani. Dikatakan kita harus memprioritaskan hidup rohani daripada kekayaan materi kita. Biarlah kehidupan rohani yang terus kita perbaharui dalam kehidupan kita. Biarlah terus kehidupan kita, kehidupan yang spiritual kita yang kita bangun lebih lagi dengan Tuhan. Bukan dikatakan daripada kekayaan materi yang kita kerjakan saudara. Dan biarlah kita bukan menjadi orang yang terhilang karena pekerjaan, karena bisnis, karena kehidupan duniawi yang terus kita fokuskan saudara, tapi kehidupan rohani juga kita kerjakan. Yang ketiga, hidup sederhana. Kita harus berusaha untuk hidup sederhana, tidak terlalu mengkonsumsi barang-barang materi saudara. Saya percaya ini Tuhan mau buat kita hidup yang sederhana,
hidup yang secukupnya. Dan saya percaya Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memenuhi setiap kebutuhan kita, saudara, jangan khawatir. Poin keempat berikutnya adalah berbagi dengan orang lain. Kita harus berbagi dengan orang lain dan tidak terlalu mementingkan kekayaan pribadi. Dan saya percaya ini biarlah kasih kita semakin terlihat dengan ini. Kita berbagi dengan orang lain. Kita berbagi dengan orang lain tidak mementingkan kekayaan pribadi. Kita tidak memupuk kerajaan kita sendiri untuk kita memperluas kekayaan kita. Mementingkan kekayaan pribadi kita, saudara, kita dijauhkan dari ini. Dan yang kelima, yang terakhir, mengembangkan iman. Kita harus berusaha untuk mengembangkan iman dan tidak terlalu mengandalkan kekayaan materi. Biarlah kita terus kembangkan iman percaya kita bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan kita. Dia Jehovah Jireh yang akan terus menyediakan buat setiap kita sehari demi sehari. Saudara, saya percaya Tuhan akan memenuhi setiap kebutuhan kita. Bagian kita percaya pemeliharaan Tuhan. Saya percaya kenapa kita berpikir, Tuhan ajar kita untuk berpikir sehari demi sehari. Dan biarlah kesusahan sehari cukuplah sehari. Saya percaya biarlah ketergantungan kepada Tuhan itu boleh terus ada dalam kehidupan kita. Kita terus meminta pertolongannya setiap hari, setiap jam, saudara, dalam kehidupan kita, untuk kita terus mengandalkan Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi ini, buat perenungan kami Tuhan. Buat temanya pagi ini, lebih mudah unta melewati lubang jarum. Buat pembelajaran, buat aplikasi kehidupan kami sehari-hari. Yang pertama, kami jangan terlalu mengandalkan kekayaan. Kami harus berhati-hati untuk tidak terlalu mengandalkan kekayaan materi dan melupakan tujuan rohani kami, yaitu kehidupan yang kekal untuk mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus, mengerjakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Yang kedua, prioritaskan hidup rohani. Kami terus memprioritaskan kehidupan rohani kami yang terus bertumbuh, dan daripada kekayaan materi, kehidupan kami yang terus berbuah Tuhan. Terus Tuhan menjadi serupa, menjadi segambar dengan Tuhan, itu yang kami kerjakan. Yang ketiga, hidup sederhana. Kami percaya Tuhan, untuk kami harus berusaha untuk hidup sederhana, tidak terlalu mengkonsumsi barang-barang materi. Kami percaya Tuhan mencukupkan kebutuhan kami sehari demi sehari. Tuhan, kami percaya Tuhan baik buat setiap kami. Yang keempat, berbagi dengan orang lain. Kami harus berbagi dengan orang lain, tidak terlalu mementingkan kekayaan pribadi. Kami terus Tuhan menyatakan kasih Tuhan di kehidupan kami akan orang-orang selain kami Tuhan, dengan setiap apapun yang terpercayakan dalam kehidupan kami. Yang kelima, mengembangkan iman. Kami harus mengembangkan iman dan tidak terlalu mengandalkan kekayaan materi kami Tuhan. Tuhan, berkati setiap firman yang kami dengar pagi ini yang luar biasa, yang membangun kami Tuhan. Kami taruh, kami ukir dalam loh hati kami, sambil lalu kami boleh belajar untuk kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, bantu tolong kami Tuhan, urapi kami lebih lagi Tuhan untuk mengerti bahwa firman-Mu Tuhan yang terus Tuhan menegur kami, menumbuhkan iman percaya kami lebih akan Engkau. Pagi ini sebelum kami lakukan aktivitas kami rindukan Tuhan tangan-Mu terulur setiap kami, memberkati kami. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kami dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami di orang yang permai. Dan biarlah berkat-Mu bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap fokuskan kehidupan kita kepada perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara rohani yang terus akan membawa pertumbuhan dalam kehidupan kita. Tetap percaya Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan buat setiap keperluan kita dan sepanjang pekerjaan kita. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Shalom, shalom. Amin, amin.